Indonesia adalah negeri yang kaya dan sering dikunjungi oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok dari ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang terekam dalam sejarah Masjid Cheng Ho di Indonesia. Sebagai negeri dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, tentunya Indonesia memiliki banyak masjid yang dibangun dengan megah sekaligus sebagai simbol wilayah tersebut. Jika kebanyakan masjid menggunakan gaya arsitektur berbentuk kubah dengan harga kubah masjid yang luar biasa. Ada beberapa masjid yang dibangun menggunakan gaya arsitektur unik, mengadopsi budaya yang ada di masyarakat, atau bahkan mengadopsi budaya dari negara lain. Misalnya saja Masjid Menara Kudus, yang dibangun dengan mengadopsi bangunan candi, yang identik dengan budaya Hindu. Maupun Masjid Cheng Ho yang mengadopsi budaya Tiongkok, yang kuat dalam arsitektur masjid. Sebagai negeri kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia sering menjadi tempat berlabuh kapal-kapal besar dari berbagai negara. Banyak ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh orang-orang dari negara lain dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk mencari potensi sumber daya alam lebih banyak, menjalin kerjasama dengan beberapa wilayah maupun menyebarkan pengetahuan atau ajaran tertentu. Sebelum mengenal agama, masyarakat Indonesia memiliki keyakinan animisme dan dinamisme yang mempercayai pada objek atau hewan yang dianggap suci. Setelah itu agama Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, pengaruh agama Islam mulai terlihat termasuk terbentuknya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Perlak, Ternate, Samudra Pasai, Demak, dan kerajaan lainnya. Laksamana Cheng Ho adalah keturunan suku Hui yang beragama Islam. Cheng Ho adalah Muslim yang saleh, yang memiliki misi untuk berdagang dan mengembangkan agama Islam di benua Asia dan Afrika. Laksamana Cheng Ho telah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Nusantara, melalui ekspedisinya dari tahun 1405 sampai tahun 1433. Cheng Ho memiliki nama asli Mahe atau juga dikenal sebagai Ma Sanbao, yang bekerja untuk putra kaisar bernama Zhu Di dan berasal dari provinsi Yunan. Perjalanan Laksamana Cheng Ho tidak sendirian. Dia ditemani oleh beberapa tokoh Muslim yang juga berasal dari Tiongkok, seperti Guo Chongli, Hasan, Ma Huan, Pu Heri dan Saban. Cheng Ho melakukan pelayaran besar dengan membawa awak kapal yang kebanyakan beragama Buddha dan Tao. Laksamana Cheng Ho pertama kali mendarat di Kepulauan Nusantara, yaitu di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1405. Dengan niat untuk menjalin kerjasama dagang dan politik dengan Sultan Zainal Abidin Bahian Shah. Baru pada tahun 1407, Cheng Ho mendirikan perkumpulan masyarakat Tionghoa Muslim di Indonesia untuk pertama kali. Tidak berhenti di situ, Laksamana Cheng Ho terus melakukan perjalanan hingga ke Pulau Jawa, mengunjungi Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Cirebon. Perjalanan Cheng Ho dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia tercatat dalam sejarah Masjid Cheng Ho di beberapa wilayah. Masjid Cheng Ho tidak dibangun ketika Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan di Nusantara, tetapi didirikan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT, bekerja sama dengan masyarakat setempat. Untuk menghormati jasa Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan agama di Indonesia. Riwayat Masjid Cheng Ho menunjukkan adanya pemahaman antara umat beragama serta sebagai manifestasi perpaduan budaya Tiongkok dan Indonesia dalam agama Islam. Konstruksi arsitektur Masjid Cheng Ho mengambil inspirasi dari bangunan pagoda, dan juga warna yang mencolok khas Tiongkok seperti perpaduan warna merah, hijau, atau kuning. Berikut ini beberapa contoh Masjid Cheng Ho yang telah didirikan di Indonesia. Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di kota Surabaya, dengan penempatan batu pertama pada tahun 2001 dan mulai dibangun pada tahun 2002. Masjid ini dibangun berdasarkan inisiatif PT, Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho dan tokoh masyarakat Tionghoa yang berada di Surabaya. Masjid ini terletak di Jalan Gading, Ketabang, Gading, Surabaya dengan arsitektur yang sangat serupa dengan bangunan kelenteng khas Tiongkok. Masjid Cheng Ho di Palembang. Selain di Jawa, Masjid Cheng Ho juga didirikan di kota Palembang pada tahun 2003. Berdasarkan sejarah Masjid Cheng Ho memiliki nama asli Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya.
Arsitektur yang kental dengan budaya Tiongkok seperti di bagian menara yang dicat dengan warna merah dan hijau giok khas kelenteng. Masjid Cheng Ho di Purbalingga. Beberapa wilayah yang bukan merupakan pusat bisnis atau pemerintahan yang tidak dikunjungi Laksamana Cheng Ho juga membangun Masjid Cheng Ho, salah satunya di Purbalingga. Masjid Cheng Ho Purbalingga terletak di Desa Selaganggeng, Purbalingga, Jawa Tengah. Desain yang menarik adalah adanya ukiran bergambar naga dan patung singa yang terbuat dari lilin dengan tulisan Allah serta pintu masuk seperti pagoda. Masjid Cheng Ho di Banyuwangi. Masjid Cheng Ho lainnya yang didirikan di Pulau Jawa adalah yang terletak di Banyuwangi. Masjid ini didirikan dengan atap bertingkat dan ujung yang meruncing khas bangunan kelenteng. Masjid ini didirikan bersama dengan kompleks pondok pesantren Az-Zikra Muhammad Cheng Ho. Selain yang telah disebutkan, ada beberapa Masjid Cheng Ho lainnya yang didirikan di beberapa daerah di Indonesia. Masjid Cheng Ho sebagai simbol harmoni antar umat beragama dengan mengadopsi arsitektur khas budaya Tionghoa.